Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini untuk berkumpul, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia senang sekali untuk mendapatkan persembahan yang terbaik dari kita. Persembahan pujian, penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Pagi ini kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami mempersembahkan pujian, syukur, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Biar Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Biar Engkau disukakan oleh setiap syukur kami Tuhan. Kami berserah Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah doa pada pagi hari ini Tuhan. Biar hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terkadang dalam kehidupan kita merasa tidak ada jalan keluar. Kita menghadapi segala sesuatunya sendirian. Pada hari ini Tuhan mau meneguhkan janjinya kepada kita. Bahwa Dia mengerti, Dia peduli akan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli dan Dia mengerti, Dia mengerti
peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti dan Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia mengerti dan peduli akan persoalan yang sedang terjadi. Haleluya. Dia mengerti, Dia tahu apa yang menjadi keberatan hatimu saat ini. Persoalan yang kita alami, Tuhan mau hanya satu, namun satu yang Dia minta. Dia mau kita percaya, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Haleluya, haleluya. Dia mengerti, Dia peduli. Oh, terima kasih Tuhan. Persoalan yang sedang terjadi akan kehidupan kami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mau kita percaya sampai mujizat itu terjadi, karena Allah sanggup. Tuhan kita sanggup. Dia yang pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tidak akan terlambat untuk mengangkat kita. Amin. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup.
sanggup. Jangan berhenti untuk percaya kepadanya. Tangannya takkan Karena tangannya tidak kurang panjang untuk menolongmu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doamu. Tuhan mau kita tetap percaya sampai mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kami. Dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Tuhan mau menjawab setiap doa-doamu. Tuhan mau menyatakan mujizat-Nya dalam hidup-Mu. Namun Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan. Percayakan janji-janji-Nya. Sampai mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Sampai Allah menyatakan setiap rencananya yang mulia bagi kita semua. Karena Allah kita sanggup. Dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan percayalah, akan kuasa Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Yakinkan itu dalam hidupmu. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan saat ini. Mujizat Allah siap untuk terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Asal kita percaya, asal kita tetap pegang iman kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
Mujizatnya disediakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. mujizatnya disediakan, Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan, Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. kami pegang iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami letakkan rasa percaya kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan. Engkau sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia dalam setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau terus setia memegang iman kami kepadamu sampai mujizat-Mu nyata bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keinginan hati-Mu boleh diungkapkan dan kami boleh mengerti Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang baik. Biar benih firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, seturut apa yang Engkau mau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berbicara soal doa seperti yang sudah kita sering dengar ya, bahwa doa itu seperti komunikasi kita dengan Tuhan. Dan menurut seorang pakar ilmu komunikasi bernama Harold Laswell, dia bilang komunikasi itu adalah proses di mana seseorang menyampaikan sesuatu melalui cara atau media tertentu kepada orang lain dan menimbulkan efek atau dampak tertentu. Dan intinya tuh kayak who says what, in which channel, to whom, with what effect. Dan komunikasi itu beneran terdiri dari 5. Yang pertama itu ada siapa, yang komunikatornya, lalu ada apa atau pesannya, terus ada media atau cara yang digunakan, lalu ada kepada siapa atau komunikan, dan efek apa yang ditimbulkan. Contoh gampangnya sama seperti kita mau pesan makan ya, via delivery gitu. Kita telepon aja tuh misalnya 14045. Itu kita sebagai komunikan kita pesan makan. Pesannya adalah ya kita mau pesan makan nih gitu. Dan channelnya ya via telepon gitu. Dengan cara kita telepon. Terus komunikannya kepada siapanya ya restoran tersebut gitu. Dan dampaknya adalah makanan kita datang. Makanan kita sampai dan kita kenyang. Begitu pula sama nih kayak doa. Kalau kita bilang doa adalah komunikasi dengan Tuhan, kita adalah komunikatornya dan isi doa itu adalah pesan kita kepada Tuhan. Dan tentunya ditujukan kepada Tuhan via lisan, via kita ngomong sama Tuhan. Dan efeknya adalah banyak, tergantung dari kitanya. Kita bisa terima ketenangan batin, kita bisa terima jawaban doa kita, atau mungkin kita bisa terima perubahan hati kita. Sama halnya kayak kita manusia perlu komunikasi antar manusia. Sama halnya kayak kita perlu hidup, dan dalam hidup kita tuh kita perlu komunikasi dengan orang lain. Begitu juga dengan doa. Harus dilakukan terus-menerus dan gak bisa cuma sesekali. Kalau kita cuma lakukan sesekali di keadaan-keadaan tertentu, itu namanya kita gak sedang bangun komunikasi dengan Tuhan. Manusia tuh perlu berkomunikasi dengan sesamanya, perlu berkomunikasi dengan orang lain supaya dia tetap bisa hidup terlepas dari dia makan, minum, dan bernafas gitu. Kita perlu komunikasi dengan orang lain. Dan sama halnya dengan kehidupan doa kita, kita perlu berkomunikasi sama Tuhan setiap hari terus-menerus gitu. Gak bisa cuma ketika kita lagi butuh sesuatu, ketika kita perlu sesuatu, atau mungkin ada dalam keadaan tertentu gitu.
Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 17 tuh mengatakan tetaplah berdoa. Dan bahasa Inggrisnya tuh bilang pray without ceasing. Atau di terjemahan lainnya, di terjemahan New Living Translation dibilang never stop praying. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin banyak dari kita, banyak dari orang-orang Kristen tuh terlalu disibukkan dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka, dengan pendidikan mereka mungkin, atau apapun itu, dengan urusan rumah tangga juga mungkin. Mereka merasa nggak punya waktu, nggak punya energi lagi untuk berdoa, nggak punya tenaga, nggak punya kesempatan untuk berdoa. Rasanya sehari itu kurang untuk mereka melakukan pekerjaan mereka, sehingga ya udahlah nanti aja berdoanya, atau mungkin setelah 1 hari kerja, 1 hari melakukan aktivitas, nanti malam deh doa. Tapi ketika udah malam, udah capek, udah nggak ada tenaga, udah nggak ada energi, udah langsung tidur gitu. Atau yaudah besok pagi deh, bangun pagi berdoa. Nyatanya bangun pagi kesiangan, atau mungkin bangun pagi udah disibukkan dengan banyak hal, harus masak, harus siap-siap berangkat, aktivitas segala macam, lupa juga untuk berdoa. Dan itu salah satu pekerjaan iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis mungkin gak bisa bikin kita jatuh dalam dosa, tapi iblis tuh bisa bikin kita sibuk. Dan kehidupan doa yang seharusnya kita bangun, yang seharusnya kuat kita bangun sebagai orang-orang Kristen, itu harus didasarkan dengan konsisten, dengan penuh kesadaran untuk dilakukan. Kita gak bisa cuma datang sama Tuhan ketika kita ada masalah, ketika kita berbeban berat mungkin. Tapi ketika hari-hari kita biasa aja, ketika semua berjalan baik-baik aja, kita lupa. Kita disibukkan dengan banyak hal, kita disibukkan dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita, dan kita lupa kalau Tuhan tuh udah nunggu kita untuk datang sama Tuhan. Kita selalu lupa untuk ngobrol sama Tuhan, untuk bangun komunikasi sama Tuhan. Jadi jangan biarkan kehidupan doa kita melemah, Bapak Ibu Saudara, cuma karena kesibukan kita. Kita mau tetap datang sama Tuhan, kita mau cari wajahnya Tuhan, kita mau tetap terus bangun komunikasi sama Tuhan, karena dengan doa itu kita dapat menyelaraskan hati kita, kehidupan kita sama kehendaknya Tuhan. Bahkan kita juga bisa dapat kekuatan, kita bisa tahu arahan Tuhan dalam kehidupan kita bisa tahu Tuhan mau apa, Tuhan mau kerja apa dalam hidup kita. Bahkan kita juga bisa dapat kedamaian kalau kita berdoa sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering ngerasa sulit untuk punya waktu berdoa ketika di rumah ataupun ketika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi puji Tuhan, gereja kita tuh menyediakan banyak waktu untuk berdoa. Kita ada doa pagi hari Selasa, kita ada Rabu Teduh hari Rabu, kita juga ada doa malam hari Kamis, bahkan kita ada Morning with Jesus tiap Sabtu yang minggu keempat di bulan Ganjil. Kita ada waktu-waktu untuk berdoa. Jadi mari kita manfaatkan waktu untuk berdoa sama-sama. Mungkin di rumah susah, mungkin di rumah kita sibuk, mungkin di rumah atau dengan waktu kita sendiri tuh kita sulit untuk menjalankan waktu dengan Tuhan. Tapi kita bisa berdoa, kita bisa datang sama Tuhan ya dengan datang ke gereja, dengan ngikut jam-jam ibadah doa yang ada gitu. Dan kita harus paksa diri kita untuk bisa datang sama Tuhan setiap hari, untuk gak berhenti berdoa, Bapak Ibu. Life is so busy that we need to talk to God every day. Ini satu quotes yang saya temuin kemarin waktu mempersiapkan renungan ini. Bilang kehidupan itu begitu menyibukkan, sehingga itu kita harus tetap datang sama Tuhan. Justru semakin sibuk kita dengan kehidupan kita, dengan urusan kita, dengan segala hal-hal keduniawian kita harus semakin sering komunikasi sama Tuhan, kita harus semakin sering datang sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan memang singkat, tapi saya percaya kalau kita benar-benar datang sama Tuhan setiap hari, kita tidak berhenti komunikasinya sama Tuhan, dan itu kita bisa tahu juga Tuhan akan ngomong apa sama kita bisa tahu Tuhan mau bekerja apa dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada masalah atau apapun, tapi kita percaya kita punya kekuatan kalau kita
bangun komunikasi kita sama Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita mau tutup Rabu Teduh kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini, kalau kami boleh datang kepada Tuhan, kalau kami boleh naikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami selalu disibukkan dengan kegiatan kami, dengan urusan kami, dengan pekerjaan, pendidikan, apapun yang kami lakukan. Kami selalu merasa gak punya waktu, kami merasa gak punya energi, kami merasa lelah. Kami lupa Tuhan, kalau Tuhan sudah menunggu kami untuk berbicara sama Tuhan, Tuhan sudah menunggu kami untuk ngobrol sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kedepannya kami boleh bangun komunikasi kami dengan Tuhan lebih lagi. Kami mau Tuhan datang kepadamu setiap hari, setiap saat Tuhan. Kami gak mau berhenti berdoa, kami mau tetap mengutarakan apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang kami rasakan. Kami mau terus berkomunikasi dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami yang bersekolah, kami yang mengurus rumah tangga, mengurus rumah. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada. Berikan terus sukacita Tuhan, pimpin setiap langkah kami, berikan kedamaian juga dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.